Ada sana pangan jali. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik, selamat siang. Siang. Apa kabar? Baik. Ada yang kurang sehat? Ya. Oke, jadi semuanya sehat ya? Ada yang tidak masuk? Berapa orang? Dua. Kemana? Dispen. Oke. Oke, adik-adik. Jadi hari ini kita akan membahas atau mendiskusikan terkait topik manajemen waktu. Tahu? Tahu manajemen waktu? Pernah dengar? Oke, tapi sebelum lanjut, mari kita relakskan diri dulu. Silakan berdiri dulu. Silakan lihat kedua tangan kalian. Sehat? Ada yang tangannya sakit? Kalau dipakai tepuk tangan bisa? Oke, mari kita tepuk tangan tapi dengan instruksi dari saya. Jika saya suruh pelan-pelan, jika suruh cepat-cepat. Oke, bisa? Oke, kita mulai tepuk tangan biasa. Lebih cepat. Sangat pelan. Lebih cepat. Oke, adik-adik, silakan duduk kembali. Asik. Nah, adik-adik, tanpa kalian sadari, dengan kalian tepuk tangan itu membantu untuk melancarkan peredaran darah kalian. Jadi kalian bisa kembali fokus. Kalau kata saya, cari di Google pasti ada. Oke, adik-adik, jadi hari ini kita akan membahas terkait manajemen waktu. Nah, kenapa kita bisa membahas ini? Adapun tujuannya adalah yang pertama, agar kalian dapat menganalisis waktu yang kalian miliki. Yang kedua, kalian dapat membedakan antara waktu yang kalian miliki, mana yang sudah kalian lakukan dengan baik, dan mana waktu kalian yang terbuang sia-sia atau kurang efektif. Dan yang ketiga, kalian bisa merencanakan waktu yang kalian atau kalian bisa memanage waktu kalian selama 24 jam agar menjadi lebih efektif. Dan yang keempat, diharapkan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sudah paham? Sudah? Ada yang bertanya terkait tujuannya? Oke. Adik-adik, sudah siap untuk melanjutkan kegiatan inti? Sudah? Oke, silahkan ambil HP kalian. Saya akan mengirimkan link video dan artikel. Silahkan kalian simak. Oke, dalam waktu 10 menit silahkan kalian tonton dan simak video dan artikel yang saya kirimkan.
Oke, adik-adik sudah? Sudah. Ada yang belum? Sudah semua ya? Sudah. Oke, dari video yang kalian tonton dan artikel yang kalian baca, adakah hal yang kurang kalian pahami atau tidak kalian mengerti sama sekali? Ada? Sudah paham semuanya? Sudah? Oke, siapa yang bisa menyebutkan apa yang kalian pahami setelah menonton dan membaca artikel tersebut? Silakan. Ayo angkat tangannya. Oke, silakan. Mungkin kalian kalau saya ngomong karena jelas mungkin yang bisa diambil dari video ini adalah kita membiasakan diri kalau lebih awal supaya tidak kakak sekolahnya supaya tidak lambat. Oke, belajar. Oke, lagi yang lain. Yuk. Ayo yang lain. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Nicole Manding Sadi, absen 29. Kemarin saya setelah baca artikel, saya jadi tahu time management itu adalah perencanaan waktu supaya kita bisa mengatur waktu dengan baik dan menggunakannya dengan baik. Kayak bikin tugas waktunya kapan, waktu main kapan, jadi kita bisa tahu waktu yang Oke, terima kasih. Ada lagi? Yuk. Iya, ada lagi? Apa yang kalian pahami? Oke, silakan. Maka nama saya Gideon Sapukan, nomor absen 12. Jadi di sini saya bisa belajar materi mulai dari manajemen waktu itu lupa waktu. Jadi waktu itu sendiri merupakan hal yang sangat penting di kehidupan kita. Jadi manajemen merupakan pengolahan atau cara manage perbaikan struktur itu. Ya, terstruktur gitu. Jadi kayak kita harus mengolah waktu kita agar sesuai dengan yang bisa kita laksanakan. Jadi mengapa penting? Karena di masa depan juga kita gunakan manajemen waktu tersebut agar kita bisa menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat teman kalian. Oke, adik-adik, menurut kalian apa sih dampaknya kalau kalian tidak bisa memanage waktu dengan baik? tugas tidak selesai. Tugas tidak selesai, lagi Keteledoran. teledoran, oke, lagi kelelahan, oke, lagi stres, kerjaan jadi tidak cepat selesai, jadwal kalian kacau, ya nggak? Oke, adik-adik, jadi itu tadi dampak dari kalian kalau tidak bisa memanage waktu. Menurut kalian, apakah kalian sudah bisa memanage waktu dengan baik? Belum. Oke, kita akan dengarkan salah satu dari kalian. Apa sih
kamu bangun tidur sampai kamu tidur lagi. Yang lain nanti mungkin bisa mengkritik, bisa menyarankan, menambahkan, oh kamu kurang ini terlalu lebih atau gimana? Bisa? Bisa. Oke, silakan. Baik, selamat siang semuanya. Siap. Perkenalkan, nama saya Ikan Kismanara Putra, bisa dipanggil Kisma, absen 17. Di sini saya akan menjelaskan apa saja kegiatan saya selama 24 jam. Hitung sekolah. Baik. Saya bangun paginya itu bangun jam 6, lalu mandi, sempatkan sarapan, terus saya berangkat sekolah dan saya sekolah dari jam 7 sampai jam 3. Selanjutnya saya pulang sekolah saya langsung pulang ke rumah. Saya makan, mandi, beristirahat. Malamnya saya sempatkan untuk belajar. Jam berapa? Kamu tidur lagi jam berapa? Belajarnya jam berapa? Biasanya untuk malamnya itu saya tidurnya jam 10. Dari jam 9 saya sempatkan untuk belajar 1 jam. Oke, adik-adik, mungkin diri kalian ada tambahan atau masukan. Apa yang kurang dari keseharian dia 24 jam ini? Oke, silakan. Apakah di semangat bermain? Bermain. Izin menjawab. Biasanya saya bermainnya saya lakukan setiap hari libur seperti Sabtu dan Minggu. Ada lagi yang ingin menambahkan? Mungkin kok nggak prepare baju buat besok ke sekolah, nggak ada siapkan buku yang ganti jadwal gitu di malam hari, mungkin ya nggak? Kamu ngelakuin nggak? Lakukan itu pas 1 jam di jam 9 jam 10. Langsung gitu. Oke, silakan buat teman-teman. Satu lagi deh, siapa yang mau menceritakan kegiatan kalian selama 24 jam? Oke, siapa? Senyum-senyum aja, yang ke depan. Saya Ya boleh. ada. Silakan kalian simak apa sih yang kurang dari kegiatannya selama 24 jam? Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Rama Putra, absen 2. Saya berasal di Bangun Tidur. Keseharian saya 24 jam tuh dari bangun tidur saya bangun jam 6. Terus saya siapkan diri untuk jadwal untuk sekarang hari Kamis saya siapkan buku matematika itu paling menyebalkan sih. BK, seni budaya, PPKN kan. Itu yang saya siapkan untuk menghabiskan waktu sekitar 30 menit. Terus saya berangkat dari rumah ke sekolah itu sekitaran 5 menit dengan kecepatan 80 km per jam. Itu sampai di sekolah jam 7. Terus kegiatan seperti biasa di sekolah itu belajar sampai jam 3, pulang jam 3 sampai di rumah jam setengah 4. Terus saya sempatkan buat olahraga. Itu pulang jam berapa? Gym biasanya paling lama 2 jam itu. Berarti jam 6 kalau nggak salah. Habis sampai di rumah jam 6. Terus mandi sekitar 30 menit. Habis itu makan. Saya sempatkan untuk belajar. Biasanya itu nggak sempat sih untuk belajar. Sampai banget bu. Ya itu kan sampai jam 9 tuh ya paling lambat saya tidur jam 10 lah kalau hari-hari biasa. Hari Sabtu itu nggak terbantu. Jam terus saya kembali ke rumah. Ngulang waktu. Oke, adik-adik, menurut kalian apa yang kurang? Belajar. Nah, kamu dari kamu melakukan waktu untuk belajar karena kamu seorang siswa. Tugas utama siswa adalah belajar. Lagi. Oke. Mau nanya si Rama
Rama tidak menyempatkan waktu biasanya untuk keluar nongkrong. Ada waktunya itu biasanya Sabtu Minggu. Oke, dari keduanya saya nggak dengar sampai rumah bantu orang tua nggak ada. Maksudnya Bu, orang tua saya nggak mau dibantu. Biasanya kan saya mau bantu nih. Satu kali. Oke. Enak ya. Oke, silakan duduk. Oke, adik-adik, ternyata kalian sudah bisa mengidentifikasi waktu yang kalian miliki. Nah, untuk selanjutnya, silakan kalian buat. Oke, silakan kalian kerjakan. Sudah dilihat? Nah, di sana ada instruksi, silakan kalian buat mind map, infografis atau video. Silakan kalian pilih ya. Mau buat yang mana aja boleh, poster juga boleh. Berbasis digital. Jadi kalian bisa pakai aplikasi Canva atau yang lain. Bisa? Bisa. Dengan tema manajemen waktu. Entah itu ajakan untuk memanage waktu dengan baik, entah itu kalian mau memberikan materi atau apapun, yang penting temanya adalah manajemen waktu. Oke, untuk waktu, batas waktu uploadnya itu 2 minggu lagi. Jadi saya kasih kalian waktu selama 2 minggu. Dan adik-adik, karena waktu kita singkat dan banyak libur juga, nanti saya akan nilai lewat online aja. Jadi kita nggak bisa. Bisa? Bisa. Oke, adik-adik, itu tadi yang kita dapat bahas. Di akhir saya minta kalian untuk menyimpulkan apa aja sih yang kita bahas hari ini, apa kesimpulannya. Yuk, 3 orang. Silakan disimpulkan apa yang kita bahas menurut kalian. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah oke. Mungkin dari pengertian waktu itu kenapa itu waktu itu penting, karena waktu kita itu tidak bisa diulang, tapi kita bisa mengatur waktu. Tepuk tangan. Lagi. Yuk, 2 lagi. Ayo, siapa lagi? Udah, kamu deh. Perkenalkan, saya Sultan bahasa Indonesia. Kesimpulan yang bisa saya petik dari pembelajaran hari ini yaitu mengenai manajemen waktu, yaitu bagaimana cara kita mengelola dan juga mengelola waktu agar sesuai dan juga tidak kelelahan. Dan salah satu pelajaran penting yang saya dapatkan adalah yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita menerapkan, bukan cuma sekedar teori tapi juga praktik dari masing-masing. Oke, terima kasih. Satu lagi. Yuk, oke, silakan. Karena saya Adit, baik yang jadi simpulan dari pembelajaran hari ini yang telah saya tangkap adalah bagaimana cara kita memanajemen waktu yang kita lakukan 24 jam agar itu bisa lebih bermanfaat lah bagi kita, agar kita bisa jadi lebih produktif atau itulah, agar tidak sia-sia waktu. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Nah, adik-adik, itu tadi terkait manajemen waktu. Nah, dan di akhir saya mau minta kalian untuk merefleksi pembelajaran hari ini. Nah, linknya sudah saya kirimkan. Silahkan kalian isi link yang sudah saya kirimkan. Dan untuk minggu depan kita akan membahas
tidak terlalu paham. Pokoknya semakin kalian 4 itu sangat paham. Jadi lihat dari 1 sampai 4 menurut kalian di angka berapa atau dinilai berapa pembelajaran kita hari ini? Terserah kalian, 8 aja kah atau mungkin bullying lah, apapun yang menurut kalian urgent untuk dibahas atau menurut kalian perlu untuk kita bahas di kelas. Sudah? Ya. Sudah semua? Wah, kok kalian lemes banget? Sudah semua? Oke, adik-adik jangan lupa mengunggah karya kalian di Instagram, oke? Oke, adik-adik terima kasih banyak untuk perhatian kalian, untuk waktu kalian, dan terima kasih banyak untuk pendapat-pendapat yang sudah kalian berikan. Saya harap semangat belajar kalian tetap dipertahankan dan sampai jumpa di minggu depan. Oke, silahkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau yang tidak berkenan di hati kalian. Oke, kita cukupkan. Pada sana. Parama Santi. Om Santi 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 Om.